Topik yang ketiga, hierarki struktur organisasi di hospitality business. Di sini akan saya tampilkan contoh di usaha hotel ya. Kita lihat bentuk struktur organisasi itu harus berbentuk kerucut dengan pucuk yang menyempit di bagian atas. Jadi semakin ke atas, jumlah pemangku jabatannya menjadi semakin sedikit. Jadi tidak boleh misalnya supervisornya lebih banyak jumlahnya daripada manajernya. Berarti organisasi tersebut tidak sehat. Nah, hierarki struktur organisasi itu dimulai dari staf pelaksana. Kalau di Departemen Food and Beverage, misalnya staf pelaksananya ada waiter, waitress, kemudian ada staf banket misalnya. Lalu untuk di level supervisor di restoran ya, yang membawahi waiter, waitress itu adalah captain sebutannya. Jadi captain itu level supervisor, punya staf pelaksana siapa? Waiter dan waitress. Kemudian para supervisor ini juga memiliki atasan lagi ya. Sebagai contoh misalnya atasannya untuk level yang tertinggi ya di food and beverage departemen itu adalah manajernya yang dikenal dengan sebutan food and beverage manager. Nah, dalam satu hotel selain ada food and beverage manager, ada juga front office manager, ada executive housekeeper, ada chief accountant, ada marketing manager. Nah, para manajer-manajer ini punya atasan juga. Nah, itulah yang disebut dengan general manager. Nah, ini adalah level untuk di business unit. Kalau kita bicara tentang kantor pusat, misalnya di atas general manager nanti bisa ada atasannya lagi. Misalnya secara simple ya, di atas GM itu ada board of director atau jajaran direksi, direktur utama dan para direktur. Baiklah, kita sampai pada pembahasan tentang 6 elemen pengorganisasian sumber daya manusia. Mengapa kita penting memperhatikan 6 elemen pengorganisasian sumber daya manusia atau mempraktekkan fungsi pengorganisasian SDM ini? Hal ini disebabkan desain organisasi dapat mempengaruhi perilaku individu dan kelompok. Sebagai contoh, jika desain organisasinya simple, tidak rumit, maka perilaku individunya ketika menemui masalah akan lebih cepat dalam pengambilan keputusan. Baiklah, kita bahas apakah ke-6 elemen tersebut. Yang pertama adalah spesialisasi, departementalisasi, rantai komando, rentang kendali, sentralisasi dan desentralisasi, dan terakhir adalah formalisasi. Ketika kita menyusun struktur pengorganisasian sumber daya manusia, yang penting kita lakukan adalah melihat pekerjaan-pekerjaan yang bisa dispesialisasikan. Artinya, tugas-tugas yang cukup kompleks ya dibagi menjadi beberapa tugas tersendiri. Nah, inilah yang dimaksud dengan melakukan spesialisasi. Setelah tugas-tugas dispesialisasikan, kemudian dibuat departementalisasi, yaitu tugas-tugas yang telah dispesifikasi dikelompokkan ya khususnya untuk tugas-tugas yang memiliki kesamaan. Seperti misalnya tugas-tugas yang terkait dengan pelayanan kantor depan. Ada concierge, kemudian registration, kemudian reservation. Nah, itu dijadikan satu departemen, yaitu departemen kantor depan. Yang dimaksud dengan rantai komando adalah garis wewenang yang membentang dari wewenang tertinggi sampai terendah. Sebagai contoh di sebuah hotel di departemen front office, maka
komando tertinggi dipegang oleh front office manager, terus membentang ke bawah sampai ke petugas pelaksana seperti bellboy, lalu resepsionis, staff reservation. Yang dimaksud dengan rentang kendali adalah jumlah staf yang dapat diawasi oleh manajer agar pekerjaan diselesaikan secara efektif dan efisien. Sebagai contoh, seorang head registration memiliki staf karyawan berjumlah 10 orang yang terdiri dari 9 orang staff registration dan 1 orang staff reservation. Maka rentang kendali pengawasan yang harus dilakukan oleh head registration adalah 10 karyawan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi. Yang dimaksud dengan sentralisasi sejauh mana tingkat pengambilan keputusan terkonsentrasi di satu titik. Sekali lagi kita mengambil contoh front office departemen di suatu hotel. Nah, apakah keputusan yang diambil di unit front office ini benar-benar terkonsentrasi di satu titik pemegang pekerjaan? Misalnya, semua kebijakan harus berada atau diketahui atau disetujui atau diputuskan oleh front office manager. Sementara desentralisasi adalah kebalikannya, ya. Jadi kecenderungan suatu organisasi di mana memberikan wewenang kepada level di bawahnya untuk mengambil suatu keputusan sendiri. Berikutnya adalah tentang formalisasi, yaitu sejauh mana pekerjaan-pekerjaan di dalam organisasi dilakukan. Sebelumnya kita sudah membahas apakah formalisasi pekerjaan itu dilakukan dengan membagi beban kerja menjadi tugas-tugas yang spesifik, ataukah formalisasi pekerjaan itu dilakukan dengan menggabungkan tugas-tugas yang lebih bervariasi, ya, kemudian hanya dikerjakan oleh satu orang, ya, yang kita kenal dengan sebutan enlargement atau enrichment. Jadi formalisasi ini merupakan bagaimana pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam perusahaan itu diatur. Mahasiswaku semua, alhamdulillah kita telah menyelesaikan 4 topik dalam pengorganisasian sumber daya manusia, yaitu tentang pengertian pengorganisasian sumber daya manusia, proses pengorganisasian sumber daya manusia, lalu hierarki sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, dan 6 elemen dalam pengorganisasian sumber daya manusia. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian sumber daya manusia merupakan salah satu fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap manajer, baik itu manajer level 1, manajer level 2, maupun manajer level 3. Manajer level 1 yaitu level supervisor, manajer level 2 kepala departemen, manajer level 3 general manager. Pengorganisasian sumber daya manusia yang baik akan membantu organisasi mencapai sasaran kerja secara efektif dan efisien.
pengorganisasian sumber daya manusia juga bagi karyawan sangat dibutuhkan, yaitu untuk memperjelas tugas dan tanggung jawabnya, sehingga karyawan bisa lebih percaya diri dalam bekerja dan tidak bingung. If I am in the right place, I'll do the right things. Selamat siang, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Sumber Daya Manusia.